mengajarkan kepada pelaku-pelaku usaha yang baru mulai tadi, supaya jangan yang kaitannya pertanyaan jangan menutup diri di situ saja. Betul, kan, betul. Bergaul di organisasi supaya saling sharing, sehingga lahir produk saya kurangnya ini, kurangnya ini. Ya di situ. Oke guys, jadi kita jumpa lagi guys di channel Barang Erwin Panga. Hari ini kita akan grebek ini owner dari Walemba Parfum terkenal di Kota Kendari salah satunya ya. Jadi kita akan grebek dan juga kita akan diskusi ringan gitu ya. Jadi pantengin terus guys. Oke, jadi sekarang kita mau lihat dulu parfumnya ya. Siapa tahu yang bagus toh, katanya di sini paling bagus, murah-murah katanya. Kita beli yang premium, lihat yang premium. Oke. Kalau untuk laki-laki yang cocok apa? Yang paling bagus. Ini yang baru dari Wood. Tajam juga nih? Enggak terlalu tajam, kan dicampur. Kalau maski yang mana maski? Yang muski. Nah ada ya. Berapa dia? Tergantung botolnya lagi. Oh iya botolnya. Iya. Ada yang 35.000, 50, 80. Ini 110, ini 130. 110, ini 130. Ini 130. Kalau ini? Ini 110. 110. Kalau itu 35 mili dia 80.000. 80.000. Kopi ini bagaimana kamu mau? Kalau saya yang ini saja mbak. Oh yang mana? Kita lagi tunggu ownernya ini ya. Jadi kita belanja dulu. Halo Kanda. Maaf menggangguin Kanda. Oke, ini kita sudah ketemu sama ownernya. Senior Kanda Jaiwan. Siap. Hey Kanda. Siap. Oke Kanda, kita boleh. Ayo. Sudah beli tadi ini parfumnya juga. Oh begitu kan? Sini saja. Hey Kanda. Jadi ini Kanda bro, ini dia ada juga sampingannya banyak. Pengurus Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga beliau ini pengurus HIPMI ya. Pengurus BPD HIPMI Provinsi HIPMI Provinsi. Sama Wakil Ketua ISMI Muda. Oh, ISMI Muda itu apa Bang? Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Oh iya, itu ISMI. ISMI Muda Provinsi. Jadi berarti Bang Jaiwan ini dia organisasinya itu banyak ya. Berarti pengalamannya tinggi juga. Untuk kita fokus di organisasi pengusaha aja toh. Iya, tapi jangan di kalau organisasi politik saya tidak. Ya itu politik. Luar di jalurnya lain itu. Kita main di sektor UMKM usaha saja, gitu, usaha ya toh. Ayo sini. Jadi Bang ini bagaimana Bang? Ini kemarin karena PPKM kita tutup dulu sementara. Nanti karena Grab juga kemarin kan sempat tutup akunnya toh. Iya betul. Untuk beberapa jenis usaha. Mungkin minggu Senin ini kalau sudah normal levelnya kita kembali. Jadi begini, kita lanjut langsung ke sana ya, tuh. Oke. Siap. Oke, lanjut ke sana ya. Kita mau unboxing.
Oke Kanda, Kanda Laude Jaiwan. Ya Kanda, selamat datang Kanda. Di channel Bareng Erwin Kanda. Bareng Erwin. Terima kasih. Kanda Jaiwan ini orangnya sibuk, super sibuk. Jadi Kanda ini, dia ini aktif di organisasi HIPMI, Kadin, sama ISMI. Dan juga pengusaha ini juga ya, pengusaha ternama di Kota Kendari. Pengusaha, tokonya apa Kanda? Saya owner Walemba Parfum. Nah, Walemba Parfum. Jadi kalau orang Kendari itu semuanya pasti tahu. Gimana ku? Ya, Bos. Tuh? Iya. Tempatnya juga nyaman. Lokasinya juga tengah kota. Jadi pokoknya kalau kalian orang Kendari mengaku gaul tidak pakai parfum, enggak usah lah. Ya. Wajib ke Walemba ya. Yang jaga juga cantik. Jadi sekarang kita ingin tahu sebenarnya Kanda Jaiwan ini siapa gitu. Sebelum memulai semua karirnya tuh Kanda Jaiwan itu gimana caranya merintis gitu Kanda? Iya. Sebenarnya kalau tadi pertanyaan saya ini siapa? Iya. Kalau prinsip saya ya orangnya biasa-biasa saja karena dari keluarga yang biasa-biasa juga, ya, orang tua PNS ya, kayak begitu. Kalau mengenai merintis usaha memang sudah agak lama. Sudah agak lama. Kalau usaha parfumnya Walemba Parfum itu kurang lebih 7 tahunan. 7 tahun kan? 7 tahunan. Tapi sebelumnya itu memang saya pernah buat CV di tahun 2003 di bidang kontraktor. Dan itu masih kuliah. Iya. Nah, masih kuliah saya sudah bikin perusahaan. Iya. Walaupun waktu itu perusahaannya cuma dipinjam-pinjam aja, dikasih-kasih atau ada proyek kecil-kecil dikasih ya kayak begitu. Awalnya dari situ. Tapi kita membangun kepercayaan, mereka percaya ya. Kita terus lompat lagi yang lebih besar. 7 tahun terakhir saya bergerak di parfum. Parfum kan ya? Ya, saya melihat ini salah satu prospek sektor UMKM yang dibutuhkan juga di Kendari. Ya, kenapa tidak? Kita buka di Kendari, tapi dengan konsep yang berbeda pada umumnya. Kita kasihkan ya tadi seperti kita bilang, Dinda Erwin bilang bahwa kenyamanan ya kita kasih yang semacam itu. Betul Kanda. Memang konsepnya Kanda Jaiwan ini dia beda ya dari yang lainnya. Kita tahu mungkin di Kendari mungkin banyak parfum, tapi konsepnya dia benar-benar total gitu. Di parfum dia, jadi beliau ini terjun di dunia parfum udah setengah-setengah juga ya kan? Betul. Termasuk dari tempatnya itu. Iya, betul, kita keluarkan budget besar. Tapi semua berawal dari yang tempat yang kecil-kecil awalnya. Tapi saya terus berpikir, kayaknya memang kita harus kasih konsep. Iya betul kan. Dan alhamdulillah terus ini. Iya, karena berarti di era pandemi ini usaha yang UMKM gitu masih bisa ini ya, masih bisa hidup ya. Itulah saya selalu sampaikan kepada teman-teman, adik-adik mahasiswa atau saya biasa diundang pembicara-pembicara di kampus-kampus. Itu yang sampaikan, artinya kenapa saya pribadi cenderung ke sektor UMKM, karena memang sektor UMKM ini apalagi kemarin pasca pandemi di awal, memang dia berdampak tapi cepat kembalinya. Cepat bangkitnya. Ya, mungkin beda sama usaha-usaha yang kayak properti gitu. Yang besar-besar, otomotif perhotelan, ya gitu kan. Itu kan dampaknya besar sekali, retail, itu besar sekali. Kalau kita di UMKM, sebulan saja kita bangkit lagi, cepat lagi. Dan modalnya kecil. Modalnya bisa diputar terus begitu. Diputar terus. Yang penting juga bisa itu ya, keuangannya diatur gitu. Diatur, betul. Nah, itu yang penting itu, manajemennya ya. Jangan sampai kita dapatnya sekian, habisnya sekian. Iya, betul. Jadi sekarang yang kedua kita mau tanya Kanda. Ya. Sebenarnya Kanda Jaiwan itu waktu remaja itu gimana Kanda? Maksudnya tipe anak yang sabar atau mungkin nakal-nakal sedikit gitu? Kalau waktu remaja ya boleh dikata nakal juga. Gitu kan. Karena hampir semua juga. Iya. Kenakalan remaja kita lakukan. Betul. Ya, hanya tidak enak kita sebutkan mungkin, itu tapi ya? hampir semua lah kenakalan itu kita lakukan. Dan sama yang pada umumnya, anak-anak pada umumnya yang bergaul di deker, dengan orang-orang yang menengah ke bawah, semua kita bergaul saja. Dan sampai sekarang itu saya lakukan. Saya terus kita pilih-pilih teman. Iya betul. Ya toh? Mau pejabat kah, mau tukang beca, kita bergaul saja. Karena suatu saat itu kan yang dari yang kecil nanti bisa di atasnya kita gitu. Kita jangan, betul sekali itu. Itu salah satu pengalaman banyak yang saya melihat di sekitaran kita, bahwa yang dulunya gimana, tahu-tahu dia bisa bangkit, dia bahkan lebih bisa di atas kita. Justru itu jangan pernah kita menganggap remeh seseorang. Betul. Karena roda dunia berputar, ya toh. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya.
Betul kan, betul. Kayak begitu. Jadi memang jadi buat kalian di sana jangan pernah anggap enteng orang lain. Ya. Gitu kan orang itu bisa aja dia lebih di atasnya kita nanti. Ya, iya kan? suatu saat betul. Itu saya pegang betul itu. Prinsipnya kan ya. Ya. Dan itu kira-kira kalau misalnya Kanda itu menjalankan aktivitas sangat banyak begitu kan, organisasinya sampai 3 organisasi dan sambil punya bisnis juga, itu gimana kan bisa atur waktunya kan? Nah, itulah tadi ketika kita punya usaha atau kita punya bisnis, kita juga tidak boleh kepedean. Artinya ketika kita punya usaha sudah besar, terus kita mau menutup diri atau kita pada skop tertentu saja. Nah, itulah yang saya bilang tadi, kita bergaul di mana saja, ya mau organisasi di HIPMI, mau di Kadin, mau di ISMI Muda, kita bergaul saja karena itu juga akan menambah relasi. Wawasan juga ya. Wawasan juga, kita tempat kita sharing, tempat kita bertukar pendapat, tempat kita cari ilmu juga dengan berbagai macam kalangan, semakin banyak teman, dan itu juga sebagai media promosi juga. Ketika kita masuk di komunitas mana, kita bergaul aja, mau komunitas motor kita bergaul saja. Kalau kita untuk menjadi seorang Jaiwan ini, Kanda Jaiwan itu harus lebih, profilnya harus lebih tenang ya kan? Hanya memang capeknya karena banyak kita bergaul. Iya betul. Nah, habis dari sini dipanggil lagi di sini, kesini lagi, jadi berarti Kanda ini dalam pergaulannya nggak kenal umur ya kan ya? Nggak kenal umur saya. Betul. Mulai dari yang muda sampai yang tua, masuk semua. Gitu bahkan kan, adik-adiknya Bro Erwin juga yang di SMA 1 dulu ya? Saya SMA 4 kan. Oh, SMA 4 tuh adik-adiknya masih berteman sampai sekarang. Gitu kan, ya. Kita berteman aja biasa saling ini toh, menghargai sensor. Karena yang muda-muda juga biasa punya juga pemikiran, ide-ide yang bagus ya. Sebenarnya kita lebih butuh banyak orang muda, anak muda itu yang idenya bagus. Ya. Iya. Ya mungkin idenya yang gila gitu kan ya? Ya, betul. Karena memang kalau kita punya ide gila, itu masih jarang itu yang itu. Gitu ya? Gila macam bagaimana nih, Mas? Ya gila istilahnya idenya yang sudah internasional lah gitu. Kita bukan cari ide itu yang masih yang standar-standar gitu. Ya gitu kan. Yang punya lompatan lah idenya yang brilian. Nah, sekarang saya mau tanya sama Kanda. Sekarang itu Kanda itu dalam menjalankan karir dulu itu gimana Kanda? Maksudnya sangat disupport sama keluarga atau itu butuh nggak? Butuh dukungan apa? Betul. Gimana? Saya juga ketika membangun khususnya parfum kemarin, saya juga memang perlu dukungan keluarga itu sangat perlu. Karena biar bagaimana yang namanya keluarga, kita punya orang tua juga perlu dukungannya. Artinya walaupun dia tidak beri modal, dia bantu doa lah, support ya, kasih penguatan, anak istri juga memberi dukungan, karena biar bagaimana mereka juga nanti yang menjadi bagian bantu-bantu ngatur lah, awalnya semacam itu. Dan memang dukungan keluarga itu sangat penting dalam suatu usaha, ya toh, karena banyak contoh. Suatu perjalanan itu memang dukungan moral itu paling penting kan ya, dukungan keluarga. Keluarga. Berarti memang kita itu susah jalannya itu kalau nggak ada dukungan kan? Karena kalau kita bangun usaha terus bertanding keluarga serba salah. Betul. Mau ke sini jadi ini, pokoknya jadi masalah terus. Benar kan. Ya kan, termasuk kita punya usaha, kita punya langkah. Sementara kita ini di swasta harus banyak berteman. Ya toh, kalau kita menutup diri atau hanya di situ-situ saja ya. Jadi kurang ini. Kita juga di situ juga gitu. Jadi kita ini banyak belajar dari Kanda Jaiwan. Dan sebenarnya kita kan anak muda, karena kita ini pemula-pemula. Kita belum tahu itu tugas pokoknya HIPMI, Kadin itu seperti apa. Sebenarnya begini, HIPMI itu atau Kadin itu sebenarnya tugas pokoknya hampir sama ya. Sama kan. Artinya tempat berhimpun. Kalau HIPMI itu dia kan himpunan pengusaha muda. Jadi memang dia dibatasi usia. Dibatasi usia itu maksimal 41. Pengusaha muda itu kan. Ya, kalau di HIPMI, kalau di Kadinnya dia dan seterusnya sampai senior kan. Bahkan banyak jebolan-jebolan Kadin itu yang menjadi pejabat HIPMI apa semua segala macam, termasuk di tingkatan nasional maupun di daerah. Kalau berbicara tugasnya, sebenarnya HIPMI ini tempatnya orang berhimpun untuk saling sharing. Ya toh, saling bertukar ide dan pikiran tentang dunia usaha ya kan. Tentang dunia usaha. Saling membutuhkan juga, misalnya dia punya ide di sini, punya modal, saling sharing di situ. Kadin juga semacam itu, ya toh. Ya kan, Kadin dia memang skopnya lebih besar, ya toh, dia lebih besar. Artinya kalau dari organisasi profesi dia induknya, induknya dari semua organisasi, mulai dari ISMI, mulai dari organisasi advokat, profesi yang lain, itu semua ke Kadin, Kamar Dagang. Nah, jadi tugasnya ya itu tadi sebenarnya menghimpun atau menyuarakan, mengaspirasikan
suara-suara teman-teman pelaku usaha, khususnya akhir-akhir ini ya pelaku usaha UMKM. Iya, betul kan. Nah, bagaimana bisa memfasilitasi mereka, keinginan mereka untuk disampaikan ke pemerintah, agar pemerintah, artinya teman-teman ini kita punya wadah lah, betul, untuk menyuarakan aspirasi kita sebagai pelaku usaha itu intinya sih. Jadi kalau seperti ekspor impor gitu kan semua ditangani juga ya? Ya, ditangani di Kadin, artinya juga. Kadin juga sebenarnya ada teman-teman di Kadin yang menjadi pelaku itu, pelaku ekspor impor, pengiriman, apa semua trading. Ada teman-teman di Kadin yang semacam itu. Terus kalau bicara bilang Kadin tangani itu sebenarnya bukan tangani namanya, memang ada di bidang itu juga. Betul, bidangnya pasti ada. Ada bidang itu untuk perdagangan ekspor. Jadi kalau untuk pengusaha-pengusaha kan di Indonesia sebenarnya kayak di Kota Kendari aja kan ya, maksudnya banyak pengusaha yang ini yang menutup diri itu kan. Itu gimana sih kalau kita gali potensinya mereka gitu? Caranya gimana kalau kita kayak kita ajak gitu gimana kan? Ya, itulah maksud saya. Kalau saya pribadi akhir-akhir ini lebih banyak mengajak itu teman-teman yang masih muda-muda, kan, yang pelaku-pelaku usaha UMKM. Kan sekarang banyak itu kayak minuman-minuman boba, kuliner gitu kan. Kuliner, nah itu yang kita rangkul, kita gandeng dan kita beri pemahaman. Artinya bagaimana mereka punya produk ini bisa punya nilai jual tinggi, semacam itu. Berarti kita ini masih kekurangan wadah kan ya? Ya. Wadah promosi atau gimana? Gitu. Konsep-konsep ini yang kita ajarkan ke mereka. Ini juga bagian dari HIPMI dan Kadin mengajarkan kepada pelaku-pelaku usaha yang baru mulai tadi supaya jangan yang kaitannya pertanyaan jangan menutup diri di situ saja. Bergaul di organisasi supaya saling sharing sehingga lahir produk saya kurangnya ini, kurangnya ini. Di situ. Jadi kan sekarang kan kita tahu ada programnya dari Pak Sandi Uno itu kan tentang Parekraf ya kan? Ya, Parekraf. Itu gimana di Kota Kendari sudah masuk apa enggak? Untuk Kota Kendari kebetulan beberapa bulan lalu kayaknya saya mewakili Kadin juga pembicara di Parekraf, kegiatan kementerian. Ada beberapa industri-industri kreatif atau desa wisata yang sudah masuk di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadikan sebagai tempat-tempat desa-desa wisata atau kayak semacam di Bau-Bau atau di apalagi Labengki juga ada itu. Apalagi satunya Bokori kan ya. Itu mungkin mau dikembangkan ya kan ya? Ya, dikembangkan untuk menjadi desa wisata. Harapannya Parekraf kan memang seperti itu, muncul desa-desa dengan objek wisata-wisata baru, misalnya wisata perkebunan ya. Luar biasa berarti Kanda Jaywan ini. Jadi kalau kalian itu ada mungkin yang butuh wadah atau gimana, nanti kita langsung gabung-gabung di HIPMI. Ya, langsung kita sambungkan ke Kanda ini ya. Jadi Kanda nanti dia bisa sambungkan kemana-mana. Ya. Jadi channelnya memang banyak lah jaringannya linknya. Sebagai senior Kanda, mungkin ada masukan buat junior-juniornya mungkin mahasiswa yang lain. Di teknik khususnya. Ya, di teknik boleh. Ya, boleh. Jadi kalau saya sebagai senior menyarankan kepada adik-adik junior untuk dari masih kuliah atau masih mahasiswa itu untuk mau menjadi pelaku usaha. Iya, betul. Karena sekarang ini prospek untuk menjadi pelaku usaha itu terbuka lebar, mulai dari perizinan segala macam. Sudah transparan juga. Terus yang kedua, kalau mau sukses, mau bebas mau sukses, mau besar, ya memang kita harus jadi pelaku usaha atau harus jadi pengusaha. Terus ada tuh buat adik-adik mahasiswa, ya itu tadi buka aja usaha-usaha yang UMKM, modal kecil yang gitu. Bermula dari situ aja dulu, mau gorengan, mau apa lagi namanya, taiti, boba-boba atau warkop yang kecil. Intinya itu Kanda Jaywan itu bilang kita asah mental dulu. Ya. Gitu. Kita mau jatuh bangun itu nomor 2 ya, yang penting kita mentalnya dulu Kanda. Kita penting ciptakan mental bahwa kita ini bisa menjadi pelaku usaha. Tapi untuk itu juga buat adik-adik mahasiswa untuk mau menjadi pelaku usaha, bergaul juga dengan pelaku usaha. Supaya kenapa? Supaya terbentuk pemikirannya atau mau menjadi pelaku usaha. Ya, betul. Nah, itu. Kalau dia berada di lingkungannya para pelaku usaha, secara otomatis pasti dia akan belajar terus. Jadi sama juga kayak misalnya begini, kalau kita contoh kalau kita buka YouTube, kalau kita buka YouTube dibahas mengenai politik, itu YouTube pasti secara tidak langsung dia munculkan semua tentang politik. Berarti nanti secara tidak langsung otak kita akan menstimulasi itu terus. Nah, tapi begitu jadi anak-anak muda, kalau dia misalnya bergaul dengan
teman-teman pelaku usaha, mau dia usaha apa saja, iya, betul. Ya, mau tambal ban, mau apa juga. Iya. Kalau dia bergaul di situ, nanti otaknya juga akan terstimulasi untuk mau menjadi pelaku usaha. Kalau setiap hari dia bahas itu terus, iya, betul. Pasti dia akan mau jadi pelaku usaha juga. Jadi pokoknya dibiasakan gitu. Dibiasakan. Iya, Minimal kita cerita aja dulu Iya. terus. Jadi saya bukan mengajar, saya sedikit sharing informasi. Iya, cukup teman-teman tahu bahwa pelaku usaha yang ada di Indonesia itu masih kurang, masih jauh dari yang diharapkan. Betul kan? Kalau kita lihat negara-negara maju semacam Singapura, Cina, Hong Kong apa, itu mereka pelaku usahanya sudah 7% dari jumlah penduduk. Oh iya kan, itu besar ya kan ya? Iya, 7%. sehingga pertumbuhan ekonominya dia bagus. Kalau kita di Indonesia, khususnya kita di Kendari, di Indonesia itu pelaku usaha baru 3% dari jumlah penduduk. Ya, tapi kita masih, sementara menurut Bank Dunia kita itu harus 4%, sehingga pertumbuhan ekonominya kita bagus. Jadi kita masih kurang 1%. 1%. Kalau kali jumlah penduduk yang 260 juta berarti kurang lebih 2.600.000. Itulah yang mendaftar kemarin jadi PNS. Artinya bukan kita mengesampingkan apa namanya bidang lain profesi gitu kan. ASN atau apa, tidak. Tapi untuk mendongkrak juga kita punya ekonomi, ayo mari sini kita jadi pelaku usaha, mau usaha apa saja, karena banyak potensi-potensi yang ada di daerah, itu mau di sektor pertanian, mau di apa. Bahkan saya baca kemarin Pak Presiden lagi berpikir bagaimana caranya pemuda itu mau jadi petani. Ya betul. Nah itu, jadi karena ini yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita sehingga kita bisa menjadi negara-negara maju. Kan memang petani itu jangan salah, itu di Sulawesi Selatan itu pertaniannya tinggi. Ya, itu kayak di mana Rapang apa yang beras itu. Pertanian, peternakannya itu yang putar ekonominya di sana kan. Kita bisnis ayam misalnya, ayam petelur, ayam potong. Daging kan orang kita makan coto dagingnya dari sana. Nah, contoh kayak kita misalnya di Kendari, telur kita masih kirim. Iya, betul kan. Dari Makassar. Ya, kenapa tidak kita bikin ayam petelur di sini? Teman-teman mahasiswa yang sarjana apa pertanian, peternakan. Di situ maksudnya. Betul. Kita manfaatkan momen itu. Ya, artinya jangan pernah, kalau saya sih secara pribadi selalu mengatakan, jangan pernah kita pesimis dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kan, gitu. Karena hidup ini adalah proses. Betul kan, betul. Ya toh? Karena kita berproses, apakah kita mulai dari peternak atau dari apa, ini proses. Bertani kan, berkebun, beternak itu semua. Itu sudah ekonomi yang di sana yang bawa ke kota. Iya. Gitu. Enak kita sambil ngopi nih. Iya kan, betul. Kita ngopi dulu ya. Cepet kopinya. Oke. Seru kopinya. Iya rasanya Mas. Manis. Manis. Iya kan, agak manis nih. Kok manis kah? Memang Kanda ini wawasannya memang beda sama kita. Kira-kira buat Kanda ini yang paling menyenangkan itu apa kan? Berusaha atau berorganisasi? Betul-betul. Ini kalau saya sih secara pribadi lebih senang kita menjadi pelaku usaha. Pelaku usaha kan. Berusaha ya toh. Hanya kan itu yang saya bilang tadi terkait dengan pergaulan tadi usaha kita juga perlu berorganisasi, perlu bersosial, ya toh, berinteraksi dengan orang lain melalui organisasi-organisasi tadi itu. Ya, jadi semuanya itu saling keterkaitan. Saling keterkaitan, karena kita juga butuh bisa saling sinergi. Iya betul, betul kan. Berarti memang sudah jelas berarti ya. Berarti memang dua-duanya itu organisasi terus juga bisnis itu saling keterkaitan itu kan. Tapi organisasinya organisasi pengusaha lah. Oh iya. Ya, kalau saya cenderung organisasi masyarakat gimana kan? Organisasi masyarakat bagus lah, biar kita bisa bermanfaat atas masyarakat. Kalau organisasi politik saya belum terpikir. Terus untuk kita bahas lagi kembali ke parfumnya kan. Yap. Jadi begini, kita pakai parfum itu ada dua. Iya kan. Suka baunya atau memang karena karakter kita. Karakternya kan, iya. Kalau kita cuma pakai parfum, cuma suka baunya, iya kan, ya toh, tapi bukan karakternya diri kita. Iya kan, itu apa namanya? Kalau perempuan kita bilang inner beauty, apa namanya? Kita punya dari dalamnya kita itu kurang tereksplor gitu loh. Pertanyaannya, kalau saya suka parfum apa? Iya, betul. Saya itu suka parfum yang aroma siprus atau aroma rempah kayu. Karena kenapa? Kalau laki-laki dia pakai parfum aroma semacam itu dia lebih kelihatan mewah dan lebih elegan. Betul kan. Nah, terus kan ada laki-laki pakai parfum yang bunga, yang manis. Itu kan rata-rata parfum cewek, ya toh? Betul. Siprus bagus. Cewek memang ketika dia cium itu dia suka. Dia tuh mungkin dia akan bertanya, "Ika, parfum apa kita pakai?" Ya toh? Tapi dia suka sama baunya saja, bukan sama orangnya. Tapi kalau kita pakai parfum yang aroma siprus atau parfum yang sesuai dengan karakter kita, ada kesan begitu.
harumnya. Lain itu dengan harumnya itu cowok atau dengan harumnya. Iya betul. Gitu. Berarti memang parfum itu yang tentukan bukan cuman wanginya tapi karakternya Karakter juga. seseorang. Iya, kan, Jadi karena parfum itu karakter. Iya kan, Ya, karakter. banyak orang pilih parfum cuma karena dia suka baunya, dia tidak sesuaikan dengan karakter dan profesinya dia. Misalnya begini, dia pakai parfum yang lembut, sementara dia punya karakter yang orangnya energik, keras, itu enggak sesuai. Enggak cocok gitu. Enggak cocok. Jadi kita rasakan dan kita punya karakter diri. Iya. Saya kemana sih begitu ya? Kalau misalnya kita pakai parfum lembut, terus kita aktivitas di luar, pasti kalah parfumnya. Kalau kita aktivitasnya tinggi, kantor gitu kan. Ya tahu, cari parfum yang lebih sporty, lebih energik, semacam itu. Jadi ke kitanya itu yang saya bilang tadi, perempuan itu dia bilang, iya betul. Ya toh, bukan dia bilang harumnya itu cowok. Kalau batas harumnya enggak ada, cuma sebatas di situ saja. Tapi ketika dia terkesan, itu betul. Di situ rahasia parfum. Sekarang itu di parfumnya Kanda Jayawan ini di Walemba itu sudah tersedia itu parfum yang buat anak muda. Untuk anak muda gitu. Ya. Jadi parfum terjangkau itu lah. Jadi terjangkau. Jadi parfum itu nggak harus mahal gitu. Ya. Yang penting wangi lah gitu. Sesuai karakter. Karena parfum itu karakter. Iya. Ingat ya, parfum itu karakter, dan hebatnya parfum itu dia bisa mengembalikan memori kita beberapa tahun lalu. Betul, Kanda. Barang yang sudah dilupa saja dia bisa kembalikan, apalagi ada memori indah atau memori yang tidak indah itu akan bisa mengingatkan kita. Iya, betul. Misalnya tiba-tiba kita cium wangi, saya ingat dulu mantanku yang beberapa tahun lalu. Karena kita ajak dulu anak-anak muda biar mereka itu mau gitu, maksudnya rutin pakai parfum. Kan kita juga enak gitu kalau orang-orang pada wangi gitu kan. Untuk anak-anak muda, saya sarankan carilah, ayo kita pakai parfum, terus cari yang parfum yang sesuai karakternya anak-anak muda itu. Terus kenapa saya menganjurkan anak muda untuk memakai parfum? Supaya dia juga dalam berinteraksi sosial itu punya kesan, ya toh, punya wibawa biar kelihatan lebih elegan, walaupun dia penampilannya lebih stylish atau lebih anak-anak muda, dan tapi lebih percaya diri kan. Lebih percaya diri. Kalau kita tuh nggak percaya diri, kita nggak bisa ini ya. Nah, kita dekat juga dengan ceweknya, pasti wih harumnya cowok, enak juga dia. Biasanya tuh kalau kalian dekati cewek, baru kalian bawa badan, waduh itu lari ceweknya ditolak kan. itu jadi lebih ke Walemba langsung lah. Ke Walemba saja solusinya. Iya betul. Walemba tagline Walemba parfum kan solusi parfum paling bergengsi. Gimana rasanya, Pian? Mantap. Mantap apa? Kuahnya gimana itu? Ya, enak kayak apa? Tersendiri dia. Oh, tersendiri. Kayak ini apa? Apa kayak itu sup bubi kah? Mie kuah. Mie kuah di. Ada ini telurnya tuh, ada sayur-sayurnya juga. Tapi ininya dia, airnya dia kayak apa? Kayak beda dia dengan mie yang lain tuh. Dia punya air, dia beda. Satu kata. Mantap. Jadi guys, kita hari ini sudah selesai bincang-bincang sama Kanda Jayawan. Semoga nanti kalian yang lihat ini bisa terinspirasi sama Kanda Jayawan. Saya pesan juga untuk anak-anak muda untuk bisa
mengikuti Bro Erwin ini. Dia juga Terima kasih kan. secara muda mau berusaha untuk jadi YouTuber juga. Ini orang hebat, artinya mau sama-sama. apa namanya, mau belajar, Mencoba mau ya, terus iya, mencoba ya toh. Karena beliau juga apalagi usaha YouTuber ini yang saat ini kan lagi ini-ininya. Iya, Pokoknya saya doakan Bro Erwin yang menjadi positif YouTuber saja kan, terbaik iya, di Sulawesi Tenggara dulu lah. Sama kan. Iya toh? Iya kan. Kita Terima bantu. kasih. Oke kan dah. Oke, siap. Makasih Siap, Bro Erwin. iya.